Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Konita Salsabila dari kelas 1 PAIB dengan NIM akhir 0037. Langsung saja di sini aku akan menjelaskan tentang materi istilah dalam ulumul hadis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ulumul hadis yang diampu oleh Bapak Muhammad Munawar Said MPDI. Langsung saja kita mulai istilah-istilah dalam ulumul hadis. Sebelumnya, apa sih ulumul hadis itu? Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan hadis. Ulum berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata ilm yang artinya ilmu-ilmu. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, meliputi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat Nabi. Pembahasan dalam ulumul hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Ilmu riwayah mempelajari tentang riwayat dan pemeliharaan hadis, sementara ilmu diroyah mempelajari tentang sanad dan matan hadis. Kita masuk ke materi pertama, istilah dalam generasi periwayatan hadis. Yang pertama adalah sahabat. Menurut Ibnu Shalah, sahabat adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah adalah sahabat. Imam Bukhari menambahkan pengertian siapa saja muslim yang pernah berjumpa atau bertemu Nabi SAW dan menemaninya, maka ia adalah sahabat beliau, meskipun di kalangan sahabat ada yang buta seperti Abdullah bin Umi Maktum. Ibnu Hajar memberikan definisi man laqiyan Nabi SAW mu'minan bihi wa mata alal Islam. Setiap yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi Muhammad dan meninggal di atas Islam adalah sahabat. Istilah dalam generasi periwayatan hadis yang kedua adalah muhadramun. Muhadramun adalah orang yang hidup pada masa jahiliyah dan masa Nabi serta memeluk Islam, namun tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut Imam Muslim, jumlah muhadramun ada 20. Menurut Al-Iraqi ada 42. Sedangkan menurut Ibnu Hajar lebih dari itu, seperti Abu Amr Asy-Syaibani, Suwaid ibnu Al-Ghaflah Al-Kindi, Rabi'ah ibnu Zurarah, dan lain-lain. Ketiga adalah tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat satu atau lebih. Jumlah tabi'in tidak terhingga, namun para ulama sepakat bahwa akhir pada masa tabi'in adalah 150 Hijriah. Sedangkan akhir dari masa tabi'ut tabi'in adalah 220 Hijriah. Di antara para tabi'in juga dikenal dengan fuqaha as-sab'ah. Istilah keempat dalam generasi periwayatan hadis adalah al-mutaqaddimun. Al-mutaqaddimun adalah ulama hadis yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Dan istilah yang terakhir dalam generasi periwayatan hadis adalah al-mutaakhirun. Al-mutaakhirun adalah para ulama hadis yang pada abad keempat, seperti Imam Al-Hakim, Imam Darul Qutni, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani. Materi selanjutnya adalah istilah dalam kegiatan periwayatan. Di sini ada al-muksirun fil hadis, para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama ada Abu Hurairah. Abu Hurairah telah meriwayatkan 5.374 hadis. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Umar bin Khattab yang biasa disebut dengan Ibnu Umar. Beliau telah meriwayatkan 2.630 hadis. Dan sahabat ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik telah meriwayatkan 2.286 hadis dari Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang telah meriwayatkan 2.210 hadis. Kemudian yang selanjutnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang biasa disebut dengan Ibnu Abbas. Beliau telah meriwayatkan 1.660 hadis. Dan selanjutnya adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau adalah sahabat dari kalangan Ansor yang telah meriwayatkan 1.540 hadis. Dan al-muksirun fil hadis yang terakhir adalah Sa'id bin Malik bin Sanan al-Ansori. Beliau juga termasuk dari kalangan sahabat Ansor yang telah meriwayatkan 1.170 hadis dari Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah istilah dalam kepakaran dan jumlah hadis yang diriwayatkan. Yang pertama ada thalibul hadis. Thalibul hadis adalah orang yang sedang mempelajari dan mencari hadis. Dan yang kedua adalah al-musnid. Al-musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dan menyebutkan sanadnya. Yang ketiga ada al-muhaddis.
Al-Muhaddis adalah gelar yang diberikan kepada ulama yang pandai dalam ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Umumnya hafal 1000 hadis beserta matan, sanad maupun seluk-beluk perawinya seperti Atok bin Robah. Dan yang ketiga ada Al-Hafidh, seorang hafidh yang menghafal 100.000 hadis dengan matan dan sanadnya seperti Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban. Dan yang kelima adalah Al-Hujjah. Al-Hujjah adalah hafidh yang hafal 300.000 hadis seperti Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam. Dan yang keenam ada Al-Hakim. Al-Hakim adalah seorang hafidh yang hafal hadis lebih dari 300.000 hadis seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Dan yang terakhir adalah Amirul Mukminin fil Hadis, gelar tertinggi dalam kepakaran hadis. Yang mendapat julukan Amirul Mukminin fil Hadis ada Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Imam Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang terakhir adalah istilah dalam sumber pengutipan. Di sini ada para ulama hadis beserta kitabnya. Ada Imam Bukhari yang menulis kitab Jami' Sahih Bukhari, ada Imam Muslim penulis kitab Jami' Sahih Imam Muslim, kemudian ada Abu Dawud penulis kitab Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi penulis kitab Jami' Tirmidzi, An-Nasai penulis kitab Sunan Nasai, Ibnu Majah penulis kitab Sunan Ibnu Majah, dan yang terakhir ada Imam Ahmad penulis kitab Musnad Ahmad. Di sini ada 7 istilah dalam sumber pengutipan. Yang pertama ada Akhrajahu Sab'ah. Akhrajahu Sab'ah adalah matan hadis yang diriwayatkan oleh 7 ulama hadis atau perawi hadis. Perawi hadis 7 perawi hadis itu adalah Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Dan yang kedua ada Akhrajahu Sittah, yang matan hadis yang diriwayatkan oleh 7 perawi di atas selain Imam Ahmad. Yang ketiga ada Akhrajahu Khamsah, yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Istilah keempat ada Akhrajahu Arba'ah, matan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Dan yang kelima ada Akhrajahu Salasah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Yang keenam ada Muttafaq alaih, yaitu matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim saja. Dan yang terakhir ada Akhrajahu Jamaah, matan hadis tersebut diriwayatkan oleh jamaah. Alhamdulillah, dari materi yang telah kita pelajari bersama tadi, kita dapat mengetahui banyak istilah dalam ulumul hadis yang harus benar-benar kita pahami sebagai dasar untuk mempelajari ulumul hadis lebih dalam lagi. Sekian dari saya, semoga apa yang telah kita pelajari bersama tadi dapat memberi manfaat di dunia dan juga di akhirat kelak. Saya mohon maaf atas banyak salah tutur kata dalam bicara, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.